terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan. Saat ini saya akan memulai saja penyuluhan sederhana yang akan saya berikan melalui penyuluhan sederhana melalui pembicaraan saya seperti ini. Dan tujuan saya memberikan penyuluhan ini sebenarnya adalah tugas dari mata kuliah dari dosen saya, yaitu keperawatan komunitas. Apakah sebelumnya ini tidak sibuk? Tidak, baik. Jadi yang akan saya penyuluhkan itu tentang demam berdarah. Sebelumnya sudah pernah tahu apa itu demam berdarah atau sudah pernah kena mungkin penyakit demam berdarah? Sudah pernah kena. Oke. DP definisi kira-kira saya tahu. Nah, seperti yang kita ketahui Kang, demam berdarah itu memang yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti. Nah, DP gejala-gejala kira-kira yang tuh hari ada dialami masih ingat nggak? Panas dingin, Ya, ada lagi. trombosit turun. Ya, cuma itu. Iya. Nah, jadi yang lebih lengkap, kalau gejala-gejala yang untuk terkena demam berdarah yang secara serius atau positif DBD itu seperti demam tinggi. Dia demam tinggi perkiraan 38 sampai 40 derajat Celcius. Terus dia akan berlangsung selama kurang lebih 2 sampai 7 hari tidak berhenti atau naik turun. Itu bisa menjadi gejala utama dari DBD. Kemudian nyeri kepala dengan jebak kram-kram begitu. Pernah rasa waktu itu hari? Cuma panas dingin, ya. Demam tinggi. Ya. Ada mual dan muntah? Ada. Ya. Ruam kulit atau timbul gatal-gatal juga? Ya. Kemudian sempat pendarahan, gusi, hidung atau yang lainnya? Nggak. Ya. Jadi nanti diperjelas kembali ya. Gejala dari demam berdarah seperti yang tadi ada mual muntah, ruam kulit dan pendarahan hidung. Nah, penyebab yang seperti orang ketahui bersama itu dari gigitan nyamuk Aedes aegypti, Kang. Habis itu, selain dengan nyamuk, ternyata ada juga penyebab lain, yaitu kontak dengan penderita DBD. Jadi kalau misalnya ada pasien yang atau keluarga, mama, papa, kakak atau adik yang DBD, terus orang kontak fisik, orang juga itu bisa berkemungkinan mau terjangkit DBD. Nah, tahu nggak kira-kira pencegahan supaya orang itu tidak mudah pada DBD? Belum. Nah, di sini DP pencegahan itu yang pastinya kalau malam-malam begini Kang pasti banyak nyamuk, apalagi baru habis hujan. Itu biasanya pencegahan orang boleh mau pakai obat nyamuk atau kelembu. Kelembu itu rupa yang jaring-jaring itu. Ya. Kemudian yaitu menggunakan pakaian panjang, tangan panjang, celana panjang, terus menghindari gigitan nyamuk. Jadi kalau lihat ada nyamuk boleh mau usir dulu. Kemudian menghilangkan sarang nyamuk. Nah, sarang nyamuk sini pasti setahu Kang tuh air-air yang tergenang, gantungan-gantungan baju yang di belakang pintu atau gantungan-gantungan handuk. Nah, itu. Terus kalau memang misalnya penyebaran DBD dapat dengar banyak, pasti akan melakukan fogging di daerah yang terinfeksi. Itu yang mau kasih uap supaya yang nyamuk-nyamuk itu pergi. Nah, ada yang DP sarang nyamuk. Kemudian kira-kira DP pengobatan tuh hari masih ya? Lupa. Nah, mungkin pernah sampai rawat inap. Nah, yang pasti kalau sampai rawat inap itu ada istirahat total Kang yang dianjurkan. Kemudian pasti sering-seringnya dokter ataupun perawat di rumah sakit menyarankan untuk minum air banyak. Ya, minum air banyak, menghindari obat anti nyeri yang dapat memperburuk pendarahan kalau misalnya ada perdarahan. Kemudian perawatan di rumah sakit ya, sampai darawat berapa lama kira-kira? 1 minggu. 1 minggu Kang. Mungkin dorong tujuan untuk perawatan itu mesti naik trombosit. Iya benar. Kemudian kalau misalnya tidak minta-minta ada saudara atau ada kenalan yang mengarah ke tanda dan gejala DBD, ada DP tindakan darurat. Jadi DP tindakan darurat itu yang pasti segera ke rumah sakit kalau misalnya tuh gejala-gejala yang di atas semua terjadi. Kedua, mengalami perdarahan hebat. Jadi kalau sobat berdarah hidung, semuntah-muntah darah, itu yang pasti mau pergi di rumah sakit. Kemudian mengalami kesulitan bernafas. Jadi kalau sudah sesak begitu langsung ke pelayanan kesehatan.
Nah, apalagi ini mengalami kejang-kejang. Yang pasti kalau sekejang, orang mesti langsung bawa ke layanan kesehatan supaya nyendak mau memperburuk keadaan dengan tidak akan mau terjadi hal-hal yang orang tidak inginkan, Kang. Nah, makanan dan minuman yang direkomendasi, yang pasti banyak minum air putih, buah-buahan segar, sayuran hijau, makanan yang kaya vitamin dan mineral. Ya, sama dengan tujuh bilang 4 sehat 5 sempurna. Nah, kira-kira ada DP tips yang kita boleh mau kasih untuk pencegahan DBD ini. Yang pertama, seperti yang sudah sekarang ini saya berikan, yaitu memberikan edukasi, Kang. Edukasi sedikit tentang DBD, pencegahannya, gejalanya. Kemudian gunakan visual aid seperti gambar. Tapi kan kalau pernah alami ada DP gambaran toh. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Kalau itu sudah jelas. Kalau sudah jelas, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu.